Salam sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang memelihara hati, akal, pikiran, dan perasaan kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Filipi 1 ayat 27 dan 28 dalam terjemahan baru 2 yang berbunyi, "Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari Injil, tanpa digentarkan sedikit pun oleh lawan-lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah hidup yang mau hanya berpadanan dengan Injil Kristus. Renungan tentang firman Tuhan pada hari ini hendak mengingatkan kita semua untuk kembali kepada suatu penghayatan tentang status kita sebagai pribadi orang yang beriman, orang yang percaya kepada Kristus, di mana kita ini adalah sebagai bagian dari tubuh Tuhan Yesus Kristus yang kelihatan di atas muka bumi ini. Maka sudah selayaknya kita harus hidup selaras dan seturut dengan kebenaran Injil Tuhan Yesus Kristus, atau hidup yang mau terus menuruti akan kehendak dari Tuhan, Raja dan Kepala atas diri kita umatnya, dengan tetap mau semangat dan penuh sukacita. Adapun kehendak atau perintah Tuhan Yesus yang paling utama adalah untuk mau mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi kita ini, serta mau mengasihi sesama manusia dengan sungguh-sungguh seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Renungan tentang firman Tuhan pada hari ini jelas mau mengajarkan dan mengajak kita agar diri kita umat manusia ini tetap mau berdiri kokoh, kuat dan teguh di dalam dasar iman, dasar percaya kepada Kristus saja. Maka kita perlu sungguh-sungguh yakin bahwa hanya oleh pertolongan Roh Kudus saja. Jangan pernah kita merasa takut kepada ancaman apapun yang akan memisahkan kita dari ikatan cinta kasih di dalam persekutuan tubuh Kristus atau gerejanya di muka bumi ini. Pihak lawan selalu mengatakan bahwa ikut Kristus itu dianggap sebagai suatu kebodohan dan sia-sia, karena tidak mungkin Tuhan Yesus bisa menyelamatkan kita. Akan tetapi, menurut kebenaran firman Tuhan Yesus Kristus sendiri, Dia telah, sedang, dan akan memastikan terus bahwa barang siapa yang mau beriman, mau percaya kepada Kristus sebagai anak Allah dan satu-satunya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, umat manusia di muka bumi ini, maka kita semua umatnya akan selamat dan menerima hidup yang kekal di surga. Sesungguhnya selain itu semua, bahwa perintah untuk mengasihi adalah terus-menerus atau berulang-ulang diwartakan, karena meskipun kita sudah hafal, tetapi belum tentu mampu dan mau melakukannya. Apalagi kalau hanya dengan usaha sendiri. Oleh sebab itu, di dalam waktu kesempatan pada masa Prapaskah ini, di minggu-minggu sengsara ini, hendaknya kita sebagai pribadi, orang yang beriman, orang yang percaya kepada Kristus, harus selalu mohon pertolongan serta bimbingan Roh Kudus, supaya kita dimampukan untuk mengasihi Tuhan Allah Sang Pencipta, Pemelihara hidup dan mati kita,
dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi kita, serta mau mengasihi sesama kita umat manusia, mulai dari yang terdekat, yaitu anggota keluarga kita, dengan semua orang yang dapat kita temui, termasuk di dalam mengasihi siapapun mereka yang berbuat jahat atau yang memusuhi kita. Ingatlah akan Yohanes 14 ayat 15-17 dalam terjemahan baru 2 ini. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Namun kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan tinggal di dalam kamu. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa di surga untuk firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami hari ini, supaya hidup kami hanya mau hidup yang berpadanan atau yang sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam Injil Kristus, yaitu berita sukacita bahwa umat manusia dapat dibebaskan dari kuasa kematian kekal, dari kuasa neraka itu, untuk kelak kami juga boleh dibawa kepada kehidupan yang kekal di surga sebagaimana yang telah Tuhan Yesus sediakan bagi kami. Maka sekarang ini kami hendak serahkan seluruh aspek dari kehidupan kami di dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan kami. Kiranya kami boleh hidup hanya menuruti kebenaran firman-Mu itu. Sambut apalah doa kami dan sempurnakan Bapa. Kami mohon Tuhan berikan kepada kami kebebasan dari segala kuasa sakit penyakit apapun juga, dan atas segala anugerah-Mu, maka kami yakin mujizat kesembuhan, kepulihan dari sakit itu boleh terjadi dalam diri kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu. Amin.